Sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kalau bukan Tuhan yang membimbing kami akan tersesat senantiasa. Kalau bukan Tuhan yang menopang kami, maka kami tidak akan mampu berdiri teguh sampai dengan hari ini. Kalau bukan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan binasa dan kami akan mengalami kerugian yang begitu hebat. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur jika sore hari ini kami masih boleh berkumpul bersama. Kami boleh bersekutu bersama untuk beribadah bersama dalam ibadah doa puasa ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur telah memuji muliakan nama-Mu, berseru mengagungkan Engkau. Dan di saatnya kami duduk diam dalam hadirat-Mu, Engkau Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami mengerti bagian demi bagian firman yang akan kami baca renungkan bersama, menjadi pegangan hidup kami, dasar daripada syafaat kami yang akan kami naikkan. Dan kami akan bersyafaat dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dan apa yang kami perkatakan jadi dan dikenapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Kau juga Roh Kudus yang membimbing hamba berkata-kata seperti yang Kau ingini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Ya, kita bersyukur kembali kita tetap boleh melaksanakan ibadah doa puasa di akhir tahun ini. Kita tetap mau dekat, melekat kepada Tuhan. Kita tetap mau mencari Tuhan, karena kita menyadari bahwa hidup kita hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, hari ini hari spesial bagi saya secara pribadi. Bukan hanya di penghujung tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah doa berpuasa bersama jemaat terkasih, tetapi juga ada satu yang paling spesial. Karena hari ini jujur saudaraku, saya mengalami peperangan rohani yang begitu rupa. Di saat Kak Putri akan melakukan operasi, masuk ke ruang operasi. Karena apa? Tiba-tiba peristiwa bertahun-tahun yang lalu, mengingat waktu keponakan kami meninggal dunia di meja operasi karena kelalaian dokter waktu itu. Hanya operasi bisul di tangannya, anak kami meninggal. Kami waktu itu cukup marah dan ingin mengkasuskan masalah ini. Tapi Tuhan mengingatkan, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini, bahkan sehelai rambut pun jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Amin. Bahkan kejadian tadi malam waktu Kak Putri ditabrak dan mengalami patah lengan kirinya, itu semua atas izin Tuhan. Dan saya menerima keadaan itu. Sebagai orang tua yang sangat mengasihi anak, saya menerima dengan keadaan itu. Tapi tadi setan itu mengintimidasi, lihat. Dan saya berkata, Tuhan, aku percaya Putri sehat, Putri selamat, Putri aman dalam perlindungan Tuhan. Saya lebih banyak diam sambil menunggu operasi selesai. Maka waktu dipanggil keluarga Maria Putri, saya langsung bangkit berdiri dan saya bilang sama tante, aku aja mau. Puji Tuhan, Kak Putri berhasil menjalani operasi dengan baik oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita tadi beberapa sudah menyaksikan, sudah melihat, kecuali yang belum melihat. Ya, Kak Putri bangun dengan kondisi baik dan kita berdoa pen yang ditanam di tangannya boleh bersegera dicabut, ya kan? Boleh kembali pulih normal karena Tuhan Yesus yang kita sembah sanggup memberikan tulang yang baru, syaraf yang baru, otot yang baru, urat yang baru, dan semuanya baru di dalam Tuhan. Amin. Terlebih sebentar lagi kita mengakhiri tahun, masuk ke tahun yang baru. Semuanya baru di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita kembali membaca firman Tuhan. Ya, kita akan kembali mengulang apa yang kita bahas secara singkat tadi malam. Kita akan melihat kitab Injil apa? Tadi malam masih ingat? Matius pasal yang ke-10. Yuk, kita akan membaca satu ayat sehingga kita akan mengulang dan saya akan menjelaskan secara singkat. Matius pasal 10, kita baca ayat yang pertama. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Amen. Kita tunggu
Pak Ketua sedang mencari. Nampaknya sangat sulit ditemukan Matius itu. Sama dengan Pak Utapea pun, kenapa nggak pegang Alkitab? Kasih Alkitab itu. Ini mungkin baca kitab yang lain selama ini. Bayangkan kalau Tuhan Yesus bikin syarat, yang tidak tahu firman-Ku mati binasa. Matilah binasa mereka duluan. Kenapa? Nggak tahu firman itu di mana. Ya kan? Tapi ini proses belajar. Ayo kita bertobatlah. Firman itu satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Amin. Sudah ketemu amin? Ada yang belum amin masih. Satu. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Sekali lagi saya baca, Yesus memanggil ke-12 rasul, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Jadi sekali lagi, tidak mungkin seorang murid Yesus bisa dipakai menjadi alat kemuliaan di tangannya kalau tidak disertai dengan kuasa dalam kehidupannya. Tidak mungkin seseorang bisa dijadikan penjala manusia kalau tidak punya kekuatan untuk menjala manusia itu. Tidak punya hikmah, tidak punya pengertian, tidak punya pengurapan untuk menjala manusia itu. Nah, Tuhan telah memberikan kuasa itu yang di dalamnya kompleks, utuh dan sempurna. Kenapa begitu? Karena kuasa itu dalam bahasa aslinya disebut dengan dunamis. Dunamis itu adalah the power of God, kuasa Allah yang bergerak begitu dahsyat, begitu taktis, begitu hebat, begitu tak terbatas. Tapi semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Maka untuk itu tidak salah jika kita sebagai orang percaya kita berjuang untuk mendapatkan kuasa itu dengan cara percaya kepada Tuhan, melatih diri mengikuti kehendak Tuhan, melatih diri untuk mengerti karunia demi karunia yang diberikan di dalam dirinya, dan panggilan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya, dan dia maksimalkan karunia dan panggilan itu, melatih diri untuk melakukannya. Maka orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa hebat, kuasa dahsyat, seperti yang Yesus sendiri lakukan. Bahkan dia berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah aku lakukan itu akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Maka di saat kita menghadapi segala masalah pun kita tidak takut dan tidak gentar. Kita tidak merasa kecewa dan kita tidak merasa terintimidasi dan kalah. Tapi kita tetap keluar menjadi pemenang. Karena ada kuasa Tuhan yang hebat di dalam diri kita. Bukan bicara tentang permulaan kekristenan itu, tapi berbicara tentang akhirat. Katakan amin. Tidak, oh aku hebat di dalam Tuhan, aku melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh, aku mau jadi pendeta, aku mau sekolah teologi, aku mau melayani dengan hebat, bla 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 bla. Bisa semua orang ngomong seperti itu. Tapi pembuktiannya adalah kurun waktu yang harus dijalani dan apakah kuasa itu ada dalam dirinya. Karena banyak pendeta gagal, banyak jemaat jadi Gatot. Tahu Gatot? Gagal total. Boro-boro menjala manusia, mengalahkan dirinya pun nggak bisa. Kata orang Lampung, mak jelas, nggak jelas, gitu loh. Jadi ini penting untuk kita renungkan, keluargaku terkasih. Untuk itu mari kita eksplor kuasa itu, latih terus, pertajam terus, gali terus, dan pastikan bimbingnya, tuntunnya, arahnya sesuai dengan firman. Karena itu buku panduannya. Jadi jangan di luar dari konteks kebenaran firman ini. Ikuti firmannya. Jangan suka-sukamu. Jangan kehendakmu. Jangan kata opung. Orang mau tunggu udah mati masuk neraka pun opungmu. Kau ikuti pula kata-kata opungmu. Ya, yang harus kita ikuti adalah kata firman. Nah, di dalam pasal 18, perhatikan baik-baik. Pasal 18 dikatakan begini.
Waktu Tuhan menetapkan Petrus sebagai muridnya, orang pertama yang dipanggil, manusia kolerik itu, dia sudah memberikan tanda yang begitu hebat. Bahkan salah satu perjanjiannya dengan Petrus, antara Tuhan dengan Petrus adalah di dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi ayat 19, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tuhan itu sudah memberikan kuasa yang begitu hebat kepada Rasul Petrus. Tapi dia pun masih menyangkali pada akhirnya tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Intimidasi dunia, rasa takut yang menghinggapinya. Kalau ketahuan aku pengikutnya Yesus, maka aku pun akan ditangkap dan dirajam, dibunuh, dibinasakan. Tapi waktu ini belum ada Roh Kudus yang dicurahkan. Waktu ini belum ada Roh Kudus secara spesifik yang Rasul Petrus terima. Tuhan masih memberikan rohnya secara temporary, secara sementara. Tapi setelah Roh Kudus itu Rasul Petrus terima di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai detik itu sampai dengan dia mati disalib, salib terbalik, dia tidak pernah berhenti menyatakan kuasa yang begitu hebat yang ada dalam dirinya. Oleh karena Roh Tuhan tinggal di dalam dirinya, demi untuk menggenapi kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ada amin? Jadi yuk mari kita ikuti prosesnya dong. Maka selalu katakan, jadi orang Kristen itu ikuti prosesnya, taat sama Tuhannya, tunduk kepada kehendak firman-Nya, ikuti terus prosesnya, jangan protes. Tapi hari ini kebanyakan orang Kristen suka kali protes. Bahkan jujur saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya melihat video TikTok pernyataan atau khotbah dari seorang pendeta wanita yang ada di Jogja. Dia menyatakan begini, bahwa kalau bicara ketaatan antara orang Kristen dengan orang Islam, sesungguhnya lebih taat orang Islam. Setuju saya. Bicara tentang ketundukan orang Kristen sama orang Islam, lebih tunduk orang Islam. Setuju saya. Orang Kristen kebanyakan di bibir aja taatnya. Orang Kristen kebanyakannya tunduknya di bibir aja, di belakangnya pemberontak semuanya, pembangkang semuanya, pencibir semuanya, peleter semuanya. Orang Islam kalau taat kepada ustadznya, taat kepada kiainya, taat sampai mati. Tunduk sampai mati. Karena itu sebuah bentuk pengabdian, ketaatan dia kepada Allah. Tidak mungkin dia bisa taat kepada Allah kalau nggak taat dulu kepada pemimpin umat yang di dunia. Begitu juga dengan kekristenan. Sebenarnya Kristen sudah kasih contoh, tunduklah kepada pemimpin-pemimpin. Betul tidak? Betul tidak firman berkata? Tapi seberapa banyak sih kita mau jujur mau tunduk kepada pemimpin? Saya belajar totalitas tunduk kepada pemimpin, Pak Rohansen. Anda seberapa persen tunduk sama saya sebagai gembala, sebagai pemimpin di tempat ini? Coba cross check diri kita. Lebih banyak protes atau mau diproses? Alana protes do. Belum selesai khotbah 1 jam 2 jam sudah dilanggar. Itu kan aneh namanya. Jadi kalau bicara ketaatan, kalah aja orang Kristen sama orang Islam. Kalau bicara ketulusan, kalah aja orang Kristen sama orang Islam. Pernah ada cerita jemaat bangkang sama ustadznya terus buka masjid. Pernah dengar cerita? Pernah? Nggak ada. Kita bangkang sama pemimpin merasa lebih hebat, pecah, pindah gereja, bikin gereja, merasa punya uang langsung ditawari sama sinode. Udahlah kau bikin gereja aja kan kau punya uang. Wah, gampangan kali semuanya dibuat. Aneh, imannya pun gampangan. Namanya iman labi-labi. Pendetanya pun labi-labi. Gitu. Mulai dong indahan keluar ulu nih. Nah, keluar ulunya kalau ada. Tahu ulu kepala? Keluar kepalanya kalau ada makanan hanya untuk makan.
Giliran nggak ada makanan, tutup, tarik kepalanya. Itu pendeta labi-labi, Kristen labi-labi. Kalau ada makanan gratis, kalau ada keuntungan bagi dirinya, baru dia beraksi hanya untuk cari keuntungan. Kita nggak boleh begitu. Kita harus jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen sebagai apa? Security, berjaga-jaga terus setiap hari, setiap waktu. Kapan dipanggil sama Tuhan, itu baru cocok. Jadi maka kuasa itu sudah diberikan pada kita. Mau explore dong, nyatakan dong, terutama taklukkan dirimu, taklukkan diri kita. Amin, amin. Tidak usah dilakukan yang kira-kira nggak menyenangkan hati Tuhan itu. Jangan terus beralasan nggak bisa om yang satu itu. Lah bayangkan kalau Tuhan ngomong, ya udahlah, kalau kau nggak bisa yang satu itu, aku pun nggak bisa lah begitu lagi sama kau. Ku tariklah napasmu 1 jam ya. Ada yang tahan 1 jam nggak dikasih napas? Hah? Kalau itu Tuhan berlaku seperti itu, kurasa temiang itu nggak muat. Lebih banyak kuburan orang Kristen daripada orang Islam. Nah, banyak orang yang mati. Mari kita berpikir untuk itu, saudara. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita, tidak main-main. Kuasa untuk apa sih? Tadi sudah dijelaskan di ayat yang pertama dari Matius pasal yang ke-10 itu. Untuk apa? Untuk apa? Mengusir roh jahat. Satu-satu dulu, roh jahat. Ini bukannya kita bisa ngusir roh jahat, kita yang diusir roh jahat. Berapa banyak orang yang takut sama roh jahat? Bahkan saya baru tahu kalau di antara kita ada yang takut dengan kamar mayat. Lucu lah bagi saya ini. Orang Kristen percaya Yesus takut dengan kamar mayat. Apa hebatnya kamar mayat? Mau dikocingin pun tidak masalah sama kita. Gitu loh. Tapi ini takut. Roh jahat itu harus takut nengok kita. Seperti yang saya saksikan tadi malam. Saya berharap hari Minggu bersaksi sobat, ya kan, sama keluarganya. Puluhan orang mendoakan, baik pendeta, baik ustadz, mendoakan mamanya untuk ngusir setan. Gak ada yang mempan, gak ada yang tuntas. Kita datang, mana ada pakai bahasa basi. Tanya Bang Petra, ada kita bahasa basi? Gak ada. Duduk, oke, siap-siap, kita eksekusi. Kita sikat begu itu, mau begu gajah, begu pedek, begu momok, begu latu, kita balik semua. Mati itu sudah. Saya bilang, panas sekali ya kan? Setannya udah kepanasan, belum diapa-apain, belum dijamah, belum ditempelengi setannya, sudah kepanasan. Kenapa? Kita punya kuasa. Roh jahat harus pergi, terusir dari manapun. Makanya saya berharap kayak Hutapea, Febri mau pelepasan secara utuh. Lai Simanjuntak, Pak Simanjuntak, Ibu Kristin mau pelepasan dan rekonsiliasi secara utuh. Ya kan? Pak Silaban istrinya mau rekonsiliasi pelepasan secara utuh. Aku yakin belum dilayani keluarga-keluarga ini pelepasan secara utuh, rekonsiliasi secara utuh, pendamaian secara utuh. Itu penting, saudara. Sehingga roh jahat itu tidak ada lagi dalam diri kita, yang adalah Roh Kudus Tuhan. Amin. Jadi ada orang kesetanan, kita berkata kecil kali itu, sini kau. Setan apa kau? Aku setan gondrong, sini ku tempeleng kau pak. Gitu loh. Ini nengok setan gondrong ketakutan. Kalau kami makan lelenya gondrong, gitu kan? Karena itu lele yang paling enak di Kota Batam, nggak ada lawan. Yang kedua, setelah kita diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, dikatakan apa? Untuk melenyapkan segala penyakit. Halo, jangan punya penyakit terus. Dan kalaupun kau diizinkan punya penyakit, jangan penyakit itu menjadi alasan untuk kau tidak beribadah dan tidak melayani Tuhan. Sakitmu itu harus tetap memuliakan Tuhan. Amin. Saya saking gak pedulinya dengan sakit ini, keplecok waktu ngurusin pipa itu sama anak-anak. Saya tahan sampai hampir 3 minggu. Bengkak rupanya, sakitnya luar biasa dari pantai itu. Saya suruhlah Pak Silaban ngusu. Hari Kamis kemarin harusnya balik, tapi karena kami tempat sobat, kami pulang dia dan enak ngomong. Nanti kalau udah nyampe om suruh telepon ya gitu ya. Ya nggak mau lah, saya udah jam 11. Mau jam berapa dia nyampe selesai ngusu? Dia nggak mau setia nunggu. Padahal di sini pun tidur nunggunya, molor juga ya, gitu loh. Itu penting. Sakit tapi nggak jadi alasan untuk aku sakit loh. Maka tadi malam saya bilang sama Kak Putri, jangan gara-gara sakitmu itu kau lupa memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan kakak. Iya Pi.
pelajaran bagimu semuanya, mendatangkan kebaikan. Terus apa? Saya harus malah saya setujui segala sesuatu yang salah itu. Tidak. Jadi ingat, sakit penyakit harus kau usir. Amin. Masih ingat dulu Glory dulu punya India he di sini he, ya bengkak he, besar he, ya kan, begitu dikopek dibelah isinya nanah banyak kali, busuknya bilang. Saya bilang nggak ada lagi, nggak boleh kalah sama sakit penyakit itu. Doakan bedah. Busuknya sekilo pun baunya nyampe. Wow, busuk kali, orang semua UGD itu bau busukan semua. India he, bengkak he. Tapi sekarang sehat deh, ya kan? Gitu saudaraku. Ya, kita harus usir sakit itu. Jangan itu jadi alasan kita mengasihani diri kita dan akhirnya kita gagal mengasihani Tuhan. Itu namanya stupid itu. Stupid itu bodoh. Bahasa kampung kita apa? Loa. Nah, itulah dia. Jangan loa lah kita. Dan yang ketiga, kuasa itu untuk apa? Malah menyapa segala lemah. Jadi nggak ada orang Kristen sejati itu lemah, cemen, mengasihani diri, pengecut, nggak ada. Lemah secara fisik nggak ada, lemah secara batin nggak ada, lemah secara roh lebih lagi nggak ada orang Kristen itu. Orang Kristen harus kuat secara fisik, kuat secara batin, kuat secara roh. Bahkan rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Itu orang Kristen sejati. Nggak cemen-cemen. Aduh, sakit aku. Nah, itu rohnya lemah. Nggak jadi beribadah. Jadi kita harus beribadah setia. Tadi malam saya bilang sama Kak Putriku, tinggal ya Kak ya. Kami tetap beribadah. Iya Pi. Kita ibadah. Gitu. Karena Tuhan itu sumber. Seperti yang saya katakan tadi, intimidasi itu kuat sekali tadi. Makanya saya selama Kak Putri operasi saya duduk, dia masih bilang, Tuhan, kau sanggup, kau berkuasa. Tuhan yang sanggup, kau Tuhan yang peduli, kau Tuhan yang mengerti. Aneh. Wah, cek. Itu aja saya bilang. Selesai. Saya bilang, kalah kau setan, kalah kau setan, kalah kau setan. Menang. Setan itu manipulasi kebenaran, tapi Tuhan menyatakan kuasa kebenaran. Itu baru keren. Makanya waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari, iblis memanipulasi kebenaran firman, betul tidak? Bukankah firman berkata, ya kan? Tidak diizinkan kau jatuh, malaikat akan menantang. Enggak. Firman Tuhan berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja dikatakan. Itu loh. Jadi kita harus tahu, nggak ada lagi orang Kristen lemah. Amin. Saya benar-benar ngantuk karena tidur cuma 2 jam kalau nggak salah. Jaga Putri semua. Tadi baru enaknya baru ditarik tidur. Tadi datang Pak Hutapea sama Pak Simanjuntak. Datang mereka, saya terhibur dan saya tertidur. Baru tidur saya ngek, ditelepon lah sama Pak Piancen. Terbangunlah saya dan sampai sekarang nggak bisa tidur lagi. Makanya kusut agaan, ngantuk agaan, tapi tetap kalau roh di sini nggak ada kata lemah, tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya. Gutil kanan kirimu, nggak usah kau lemah. Gutil loh, gutil itu cubit. Kalau si Febri yang dicubit agak besar megangnya, nggak kerasa. Dikit nggak kerasa deh. Jadi itu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yuk, jangan lagi kelemahan dalam diri kita. Explore kuasa itu. Sekali lagi, dunamis. Roh Tuhan itu, the power of God itu sudah diberikan kepada kita. Maka kita layak untuk menjadi penjalan manusia dengan kuasa yang dahsyat dan hebat. Karena kerajaan Allah bukan tentang perkataan, melainkan tentang kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan orang dari segala kelemahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami bersepakat terima kuasa roh Tuhan. Bahkan roh itu semakin besar diberikan kepada kami. Untuk kami mampu menjadi penjala manusia, menaklukkan dunia. Kami akan mengusir setiap roh jahat yang menguasai setiap orang. Kami akan melakukan yang namanya kuasa kesembuhan. Orang yang sakit yang kami doakan topang tangan menjadi sembuh sebagai penggenapan tanda-tanda orang yang percaya. Dan ya Tuhan, kami akan mengusir setiap kelemahan dalam hidup kami dan hidup setiap orang. Dan ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau, termaterai atas firman ini. Dan terus
Sempurnakan kami untuk menjadi penjala manusia, menyelamatkan banyak orang, kota dan bangsa kami, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengatakan seluruh firman ini jadi dan genap dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin.